Oke, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan CV pembicara. Kepada panitia yang bertugas bisa Pak, tolong untuk saya screen CV pembicara kita. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Bisa dilihat pada peserta sudah tercantum CV dari pembicara kita, yaitu Ustadz Abu Takeru, tapi untuk nama aslinya yaitu Riyal Fadli Nurhadi. Beliau lahir di Bandung tanggal 1 September 1992. Pendidikan formalnya sendiri, saya akan bacakan dua yang terakhir, yaitu beliau pernah sekolah di EPIK Australia dan di SMA Negeri 2 Bandung. Untuk pendidikan Islamnya sendiri terdapat dua. Yang pertama yaitu EPIK dalam kurung East Preston Islamic College, Melbourne, Victoria, Australia. Yang kedua yaitu Imarat dalam kurung Arabic and Islamic Campus. Untuk pengalaman organisasinya tersendiri yaitu terdapat tiga. Yang pertama yaitu Per Helper Anti Drugs atau anti narkoba di Melbourne, Australia. Yang kedua pernah menjadi ketua bidang tahsin Quran di SMAN 2 Bandung. Yang terakhir yaitu pernah menjadi pembina dan penasihat komunitas Paradise Drive. Terdapat juga prestasi yang pernah beliau raih. Yang pertama yaitu juara 1 tahfiz Quran antar SMA Kota Bandung. Yang kedua yaitu juara 3 Fahmi Quran antara SMA se-Jawa Barat. Yang terakhir yaitu pernah menjadi murid teladan S. Preston Islamic College Melbourne, Victoria di Australia. Untuk kesibukan beliau sendiri terdapat 4, yaitu sedang menjadi trainer muda, yang selanjutnya yaitu menjadi founder dan penasihat komunitas Paradise Drive. Yang ketiga yaitu menjadi owner Umeru Online Shop. Yang keempat yaitu pengelola channel YouTube Abu Takeru. Untuk sosial medianya bisa dilihat dari kiri tengah, yaitu Facebooknya yaitu Abu Takeru Rizal, untuk IG-nya yaitu @abutakeru0, untuk channel YouTube-nya sendiri yaitu Abu Takeru, dan untuk nomor teleponnya tertera di CV. Sekian untuk pembacaan CV. Pada panitia petugas bisa di close. Dikarenakan ustadznya, pembicaranya belum login atau hadir di Zoom ini, saya izin untuk mengisi sebentar agar waktu tidak tercuma. Teman-teman yang datang di sini pasti tidak asing ya dengan poster yang kami panitia Zenopmi berikan, sebarkan, yaitu Naruto, serial yang dari kecil banyak orang yang nonton. Soalnya anime tersebut, tokoh utamanya di Naruto yaitu selalu banget ya memakai jurus kaki Bunshin no Jutsu. Oh iya nih, untuk peserta juga jangan lupa untuk presensi yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Saya lanjutkan ya. Untuk tokoh utamanya sendiri kita sudah tidak asing dengan yang namanya Naruto. Dia selalu menggunakan jurus kaki Bunshin no Jutsu untuk semua hal, baik untuk bermain, untuk bertarung kepada musuh dan lain-lain. Bahkan kita sering melihat di IG, Facebook, cuplikan cerita anime Naruto ya. Seperti ada yang mungkin yang bisa dilakukan Naruto yaitu Konoha no Jutsu. Beliau Naruto selalu saja ya, selalu hampir menyadarkan lawan-lawan musuhnya dengan kesadaran agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan lagi ya, karena anime Naruto sendiri sudah tamat ya, kita sendiri yang mengikuti Naruto pasti sudah tahu ya, Naruto sudah tamat.
animenya, manganya sudah tamat, tetapi masih ada lagi dilanjutkan di anime Boruto. Mungkin teman-teman yang nonton Boruto pasti tahu kan, pasti di situ gimana kita nostalgia dengan adanya Naruto di anime Boruto ya. Dari cerita Naruto masa kecil sampai Naruto yang terbaru kehilangan Kyuubi-nya, sangat disayangkan sekali. Permisi, izinkan saya untuk cek dulu ini apakah Ustadz udah berada di Zoom. Kayaknya belum datang, jadi saya lanjutkan lagi ya. Tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai Boruto ya. Oh, maaf, baru masuk ya. Oh iya, Ustadz. Apa Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh emang tampilan Zoom berubah atau gimana ya? Kok beda dari yang biasanya? Oh iya Ustadz, gini Ustadz, dikarenakan Zoom-nya apa ya? Ini Zoom Pro dia ya, Zoom apa? Zoom UKM kami Ustadz. Jadi terkadang harus login dulu untuk keamanan gitu Ustadz, tercatat. Gitu. Makanya agak bingung tadi, nggak kayak biasanya. Saya kan biasa masuknya pas ceramah. Tadi pas dipencet malah harus ini itu dulu. Saya kalau ditanya password email gitu udah nggak inget, nggak pernah. Cek banget. Langsung ceramah gimana? Apa Ustadz bisa diulangi Ustadz? Maaf gak kedengeran tadi. Sekarang langsung ceramah atau gimana? Maaf saya. Saya mau tanyakan kabar dulu Ustadz. Kayaknya nggak boleh. Biar enak aja. Ustadz kabarnya gimana hari ini Ustadz? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Keluarga gimana Ustadz? Apakah sehat juga? Sehat-sehat semua. Bayi-bayi montok semua. Alhamdulillah. 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 Semoga terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa ya, teman-teman udah gak sabar dengerin kajian dari Ustadz Abu Takeru. Kepada Ustadz, waktu di tempat saya persilahkan. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya kan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman, terima kasih anak-anak UNS dan mungkin ada juga yang dari luar UNS. Kita insya Allah akan membahas hal-hal yang bermanfaat di sore hari ini. Dan kita harus ingat ya bahwasanya majelis ilmu adalah tempat atau waktu yang salah satu yang paling mulia di mata Allah, di sisi Allah. Sehingga ketika kita ada di majelis ilmu Islam, sudah sepantasnya kita beradab dengan adab yang paling tinggi. Karena ketika kita lagi bermajelis ilmu Islam, Allah membangga-banggakan hamba-hamba yang mengikuti majelis zikir. Majelis zikir di sini diantaranya adalah majelis ilmu Islam. Ketika Allah membangga-banggakan hambanya, tentunya kita sebagai hamba yang sebenarnya nggak pantas untuk dibangga-banggakan karena kita banyak kekurangan. Sudah sepantasnya kita sangat beradab kepada Allah. Dan saya mohon maaf kepada panitia, mungkin karena banyak banget yang undang saya, bukan bermaksud sombong ya, tapi banyak banget undangan sehingga ketika panitia ngirim tor, ada yang kecampuran antara satu sama lain sehingga kadang ada yang nggak kebaca. Dan saya baru pas tadi baru ngecek ulang, wow, pembahasannya tentang ini. Sebenarnya pembahasannya saya nggak punya objection, nggak ada kritikan untuk pembahasan ilmunya.
Tapi dari segi judul dan poin-poinnya itulah yang ingin saya kritisi dulu. Tapi ini bukan salah kalian murni ya, karena mungkin kalian pun ngelihat saya, Rizal dipanggil Abu Takeru, langsung mindset kalian ini ustadznya wibu itu ya. Kayak Mas Maulana mungkin Maulaya ya. Mungkin kalian ngiranya ustadz wibu. Sebenarnya Abu Takeru itu ya, itu nama pun ya. Takeru nama anak saya, otomatis saya dipanggil ayahnya Takeru. Adapun kalau misalnya dulu yang pakai cosplay itu udah zaman dulu, dan video-video saya yang pakai cosplay itu udah mayoritas sudah dihapus karena emang kurang etis ya dari sisi adabnya. Sebenarnya cosplay no problem selama tidak ada unsur-unsur kekafiran, salib. Kalau kalian tahu ya, baju-baju kayak kalau Naruto nggak ada lambang kekafirannya sejauh yang saya tahu, karena di belakang lambang yang bulat-bulat itu, segel QB itu sebenarnya kalau aslinya itu adalah simbol dari makanan ya. Kalau di ramen kan ada yang bulat-bulat gitu. Sebenarnya kalau saya ngelihat di belakang terus Akatsuki itu kan mega mendung gitu. Awan merah itu no problem sebenarnya. Jadi selama bukan kekafiran, kalau yang saya tahu tuh dulu ya waktu saya masih kecil, jadi belum ngerti lah hukumnya. Ada anime Hunter x Hunter. Di situ ada Kloloro Lucifer kalau nggak salah. Ada tanda salibnya di bajunya. Nah itu siapa yang nel mikrofonnya? Mas dimatiin? Kajian. Ya. Masalah bisa dimatiin mikrofonnya? Nah ya, siap. Jadi kalau baju-baju cosplay yang ada unsur kekafiran gitu jelas haram. Adapun kalau yang tidak ada maka sebenarnya no problem. Tapi di sisi lain kita tahu anime-anime zaman now nggak ada yang aman dari kemusyrikannya, hampir nggak ada, apalagi Naruto, wah parah banget itu nyembah dewanya, Dragon Ball apalagi, sehingga itulah kenapa saya udah sering ingetin tentang udah hijrah yuk, hijrah dari nonton begituan. Ya kalaupun kalian mau bikin cosplay ya bikin aja yang ceritanya udah pada hijrah gitu ya, Naruto hijrah, dan itu saya pernah ngebikin dan ditonton sampai ratusan ribu itu ya. Banyak yang mengkritisi juga, tapi ya intinya kita harus menjauhi semua jurus-jurus sihir kayak gitu, karena sihir tuh ada teman-teman, kalian harus tahu sihir tuh ada ya, dan ini adalah perkara yang sangat lantas. Ini masuk ke pembahasan ini juga kok, tenang aja ya, pembahasan ini masuk ke pembahasan yang akan kita bahas di sore hari ini tentang Amazing Muharram atau tentang Enchanted Muharram, Muharram yang mulia, salah satu bulan yang dimuliakan. Maka ketika kita membahas tentang bulan yang mulia, kita harus tahu apa aja yang harus kita lakuin di bulan-bulan ini, teman-teman. Dan di antara perkara yang harus kita jauhi, di antara amal yang paling mulia adalah menjauhi maksiat. Oke. Jadi kalau kalian mikir, saya tuh ini di bulan Muharram, nih bulan yang mulia. Sebenarnya kalau kalian bilang Muharram bulan mulia, harusnya kalian ngomong itu dari bulan-bulan lalu, dari Zulqa'dah. Karena Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, itu tiga-tiganya adalah bulan yang diharamkan. Apa sih maksudnya diharamkan tuh? Hurumat itu artinya yang dimuliakan ya. Yang jadi maksudnya di bulan-bulan ini itu diharamkan untuk melakukan peperangan ofensif. Kalau defensif boleh. Kenapa? Karena dimuliakan. Kok bisa dimuliakan? Ya terserah Allah. Allah menetapkan ada 12 bulan. Kemudian dari 12 bulan itu Allah pilih 4 bulan yang paling dimuliakan, yang mana di 4 bulan ini menurut mayoritas ulama tidak boleh melakukan peperangan ofensif. Ya, nggak boleh melakukan peperangan ofensif. Karena dimuliakan dari zaman dulu. Ya itu ketetapan Allah, dan kita nggak bisa nanyain kenapa sih harus Muharram, kenapa sih harus Zulhijjah, kenapa sih harus Zulqa'dah. Itu ketetapan Allah, dan kalau Allah udah menetapkan sesuatu ya udah tinggal patuh. Kalau kita punya bos aja kita nggak bakalan banyak nanya-nanya kok. Ya. Nah, ketika kita ngebahas ini, kita sebenarnya udah ada di bulan yang sangat mulia. Detik ini, kita berada di bulan yang paling mulia, teman-teman. Yaitu Zulhijjah. Di mana 10 hari awalnya kemarin itu adalah 10 hari yang paling Allah cintai di seluruh alam semesta ini. Ya, bahkan lebih mulia daripada bulan Ramadan awal-awal. Bulan Ramadan itu menang hanya karena adanya Lailatul Qadar. Andai di bulan Ramadan nggak ada Lailatul Qadar, maka bulan Ramadan itu derajat kemuliaannya di bawah bulan Zulhijjah 10 hari awal. Cuman banyak yang kurang ngeh gitu sama ini. Zulhijjah
10 hari awal Zulhijjah itu adalah amal di mana kita dilipat gandain banget. Jadi kalau kalian ikut kajian pada 10 hari awal Zulhijjah, itu pahalanya pelipat gandaannya luar biasa. Begitupun dosa. Dosa pun sama. Hanya saja kalau dosa yang dilipat gandakan bukan dari segi kuantitasnya, tapi dari segi kualitasnya. Insya Allah kita akan bahas ya, itu semua pelan-pelan. Jadi sedikit dulu pembahasan tentang sihir, karena banyak yang belum tahu nih. Kalau saya bulan Muharram tuh dulu banyak yang menganggapnya bulan sial. Dan kesialan-kesialan kayak gitu itu nggak jauh dari praktek-praktek ilmu sihir. Kalau kalian belajar kitab tauhid, kalian akan tahu ya pembahasan tentang tatoyur, tahayul, sihir itu sangat dekat banget. Jimat itu kayak sepaket banget gitu lah. Kita ngebahas tatoyur, tahayul, jimat, sihir itu tuh udah sepakat. Ramalan, ya, dan bulan Muharram ini termasuk di antara bulan yang dianggap sial oleh sebagian orang. Makanya sebagian orang bilang jangan nikah di bulan Muharram. Wah itu bahaya banget, itu kesyirikan itu. Menganggap ada kesialan di waktu-waktu tertentu tanpa adanya bukti atau dalil dari Allah dan Rasulnya. Itu kesyirikan, itu menganggap kalau bulan Muharram itu sial. Hari Senin itu hari sial, hari Rabu hari sial. Kecuali kalau emang ada dalilnya, dan kita nggak pernah dengar ya ada dalil bulan Muharram itu bulan sial. Bahkan Nabi SAW telah menghilangkan kesyirikan-kesyirikan tahayul seperti itu, yakni meyakini adanya kesialan. Kecuali kalau logis. Misalnya nih ya, sini nggak pada on cam, jadi saya nggak tahu siapa aja. Oh harus di scrollnya ke bawah ya. Mas Fauzi misalnya mau pergi ke kampus, tapi kemudian ada hujan badai, akhirnya cancel dah, nggak jadi pergi ke kampus. Kalau itu nggak apa-apa, logis, no problem. Tapi kalau misalnya Mas Fauzi nggak jadi ke kampus gara-gara ada kucing hitam di depan yang lewat, ya itu jadinya syirik. Dan saya masih ingat itu film Naruto episode 4. Saya nonton waktu usia berapa? 12 tahun di Australia, teman-teman. Waktu siapa Sakura, Sasuke sama si Naruto lagi ujian genin ya sama si Kakashi Sensei. Itu ketika janjian di tengah lapang di waktu duha gitu ya. Si Kakashi Sensei-nya telat dan baru datangnya tuh pas menjelang duhur. Terus ditanya, hey Kakashi Sensei, why did you come late? Ini kan versi bahasa Inggris ya. Waktu saya masih kecil tuh nontonnya, bukan sekarang ya. Zaman dulu lah, waktu belum paham hukum dari nonton anime yang begituan. Nah, terus si Kakashi Sensei bilang, when I came here, there was a black cat came across me, so I have to take another path, katanya. Waktu aku lagi pergi, datang kucing hitam di hadapanku, maka aku harus mencari rute lain. Ini ngajarin kesyirikan banget nih, parah. Nah, teman-teman semua, jadi kalau kalian mau tahu di bulan Muharram harus ngapain, sebenarnya teori simple banget. Untuk diimplementasikannya pun simple. Karena kita nggak usah dulu membahas hal-hal yang ngejelimet kalau kita yang basic-basic aja masih belum gitu. Karena belajar Islam itu, kata para ulama, mulai dari hal-hal yang paling penting, yang basic, fondasi Islam, kemudian sedikit demi sedikit kita bertahap membahas hal-hal yang lebih rinci lainnya. Oke. Kita masuk poin nomor 1. Tentang kemuliaan Muharram, sudah kita tahu secara umum, ada dalilnya di surat At-Taubah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya ya, bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Yaitu ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihin fala tadhlimuna anfusakum. Ini itu adalah ketetapan Allah, maka janganlah kalian berbuat zalim pada 4 bulan ini. Bukan berarti boleh berbuat zalim dan maksiat di bulan lain ya, tapi begini teman-teman. Kalau suatu bulan, suatu waktu, suatu tempat itu udah dimuliakan oleh Allah, maka melakukan
dosa di waktu-waktu tersebut atau di tempat-tempat tersebut akan semakin besar di mata Allah dosanya. Jadi pertama itu ketetapan Allah tentang kemuliaan bulan Muharram di antaranya. Yang bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah itu ada 4. Yang pertama Rajab, ini misah sendirian. Rajab itu 2 bulan sebelum Ramadan ya. Kemudian setelah Rajab, beres Ramadan ada Syawal. Setelah Syawal barulah 3 bulan secara berturut-turut di bulan Haram, bulan yang dimuliakan, yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, Muharram ini adalah bulan yang terakhir dari bulan yang dimuliakan Allah. Sebenarnya patokan awal akhirnya juga nggak ada ya. Karena ketetapan Muharram sebagai bulan awal dalam Islam itu pun baru ada di zaman ketika udah hijrah ya, ketika Umar membuat kalender Islam. Sebelum-sebelumnya nggak ada ketetapan bulan awal tuh apa sih di dalam Islam. Bisa jadi bulan nomor 1 tuh Ramadan ya. Tapi sekarang udah menjadi kesepakatan kaum muslimin ya, bahwasanya Muharram itu bulan pertama di dalam Islam. Tapi sebenarnya nggak ada ketetapan langsung dari Allah sejauh yang saya tahu, bahwasanya Muharram itu adalah bulan awal di dalam Islam. Nah, jadi dari sini Muharram beres, maka kita libur nih. 5 bulan ke depannya nggak ada bulan yang dimuliakan. Sehingga amal-amal di bulan setelah Muharram itu pelipat gandaannya normal. Nanti pas masuk Rajab, wow, pelipat gandaannya dahsyat lagi. Nanti masuk ke Syawal, biasa lagi. Ramadan itu bulan yang mulia, tapi tidak termasuk bulan yang diharamkan untuk berperang padanya. Ya, kemudian habis itu Syawal, normal lagi. Masuk Dzulqa'dah, udah mulai nih, pelipat gandakan amal. Dzulhijjah, wow, ekstrim pelipat gandaannya, luar biasa banget, terutama di 10 hari awal. Terus masuk Muharram, itu bulan terakhir lagi, yang berturut-turut, habis itu libur lagi 5 bulan. Gak ada bulan yang diharamkan, alias dilarang untuk berperang lagi. Seperti itu, mungkin kalian bisa catch up with my explanation, insya Allah. Nah, teman-teman, apa aja yang mulia di bulan Muharram ini? Sejauh yang saya pahami dari beberapa dalil ya, dan penjelasan para ulama, tidak ada kespesialan khusus dalam artian dalil-dalil khusus yang menyatakan tentang bulan Muharram itu nanti ada ini, ada itu. Beda ya kalau yang bulan Dzulhijjah, 10 hari awal Dzulhijjah itu kemuliaannya itu ada spesifik loh. Dikasih tahu oleh Nabi SAW bahwasanya tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah untuk kita melakukan amal soleh padanya lebih dari beramal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Bahkan kalau seseorang tuh jihad di jalan Allah, tetap pahalanya lebih sedikit daripada orang yang jihad di luar bulan Muharram, di luar bulan Dzulhijjah 10 hari awal ya. Itu derajatnya di mata Allah lebih rendah dibandingkan orang yang di 10 hari awal Dzulhijjah dia beramal soleh, baca Quran, zikir, bantu orang tua, ikut kajian Islam, itu lebih mulia di mata Allah. Jadi bayangin, kalau di 10 hari awal Dzulhijjah kita melakukan amal soleh, itu pahala kita melebihi pahala orang-orang yang jihad di jalan Allah. Padahal mujahid itu adalah orang tertinggi di sisi Allah setelah para nabi dan rasul. Kan berarti ini luar biasa banget. Itu keutamaan-keutamaan Dzulhijjah. Adapun Muharram memang nggak ada kespesialan secara spesifik. Tapi tetap ada kemuliaan. Yaitu kemuliaan secara global, yakni itu termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pelipat gandaannya ada, tapi spesifiknya nggak dijelasin. Pelipat gandaannya segede apa sih pahalanya? Nggak ada penjelasan seperti itu sejauh yang saya tahu ya. Mungkin teman-teman pernah ngebaca hadis yang menyebutkan kemuliaan Muharram secara spesifik. Kalau emang dalilnya sahih, kita imani. Tapi sejauh penelitian saya yang sangat terbatas tentunya, saya belum membaca secara spesifik hadis yang menjelaskan keutamaan bulan Muharram dengan lebih dalam lagi. Ya, maka kita bagaimana menyikapi ini? Sikap kita adalah kita muliakan bulan ini dengan cara kita berusaha beramal soleh tanpa harus kita mengada-ngada. Tanpa harus kita mengada-ngada, oh kalau bulan Muharram ini kita harus beramal soleh gini, baca ini misalnya 10.000 kali, nanti kita dapat kekuatan super ini dan itu. Enggak ada yang begituan. Karena teman-teman,
Dari aliran sesat zaman dulu itu banyak. Ketika ada satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, anggap Rajab nih, oke, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kita sepakat ini bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan oleh Allah, sepakat. Tapi nggak ada dalil spesifik kalau ngelakuin ini nanti bakalan dapat itu, ngelakuin ini dapat itu, ngelakuin ini dapat itu. Akhirnya sebagian orang karena ingin motivasi orang lain untuk beramal soleh yang banyak di bulan-bulan itu, akhirnya mereka bikin hadis palsu. Jadi Nabi SAW nggak pernah ngomong demikian, tapi dibuat-buat hadis, kemudian di awalnya ditulis bersabda Nabi SAW, bla 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 bla. Padahal Nabi SAW nggak pernah ngomong kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuan mereka baik, ingin motivasi orang untuk beramal soleh, tapi caranya salah. Tahu nggak sih teman-teman? Membuat hadis palsu, baik untuk motivasi orang lain berbuat baik, atau melarang orang lain dari berbuat buruk, itu dosa besar. Nabi kita SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbuat dusta atas nama diriku, maka ambil tempat duduk di neraka. Ambil tempat duduk di neraka. Ini sindiran keras banget. Kalau take a seat gitu, itu lumayan. Ini take a hot seat in the hellfire gitu. Kan wow. Itu sindiran yang sangat keras. Makanya teman-teman, jadi sudah kalau emang kita tahu ini bulannya yang dimuliakan, yakini itu berapa pelipat gandaan pahalanya, hanya Allah yang tahu. Kita serahkan pada Allah, yang jelas aku harus berbuat yang terbaik di bulan-bulan ini. Beramal soleh sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW. Jangan punya keyakinan-keyakinan yang berlandaskan hadis-hadis palsu. Karena sekali lagi, membuat hadis palsu dengan niat ingin motivasi orang lain berbuat taat atau menjauhi maksiat tetap dosa besar. Bahkan sebagian ulama, ingat ya sebagian ya, di antaranya Imam Al-Harumain menganggap orang yang membuat hadis palsu murtad dari Islam. Ini pendapat minoritas ulama. Kenapa? Karena ketika membuat hadis palsu, dia seakan-akan menganggap Nabi kita SAW telah mengkhianati amanah, yaitu beliau nggak komplit menyampaikan risalahnya. Makanya sebagian ulama memvonis orang yang bikin hadis palsu itu murtad. Serem loh, banyak hadis palsu yang menyebar di Indonesia. Raihlah ilmu sampai ke negeri Korea misalnya gitu ya, negeri Cina. Itu kan nggak ada hadis begituan teman-teman, nggak ada hadis itu. Itu jelas itu kata-kata mutiara. Nggak ada masalah sih kalau kata-kata mutiara, tapi yang jelas yang dimaksud ilmu di situ ilmu dunia loh. Nggak ada istilah ilmu akhirat, ilmu agama dicari di Korea, dicari di Cina, enggak lah. Ilmu agama dicarinya dari sumbernya, yaitu sumber di mana Nabi SAW diutus, yaitu Makkah Madinah. Ya. Jangan nyari ilmu ke negeri-negeri yang justru dominannya orang kafir. Ya. Kalau mencari ilmu duniawi boleh, ya, selama kita bisa menjaga keimanan kita. Kalian mau kuliah di Vatikan pun silahkan. Kan gitu ya, mau kuliah di Israel, di mana di tempat Zionis itu, bukan di Palestina ya, kalau Palestina negeri Islam, tapi kalau yang sekarang dicaplok gitu, yang diaku-aku sebagai negerinya Zionis, kalian mau kuliah di sana, kalau emang untuk ilmu duniawi yang bisa manfaat, terutama untuk kaum muslimin, silakan. Tapi inilah bahayanya membuat hadis palsu. Dan banyak teman-teman. Di bulan Muharram ada sebagian aliran sesat yang bikin hadis palsu, bahkan mereka bikin ritual ibadah yang nyeleneh. Di antara mereka di tanggal 10 Muharram, yang mana kaum muslimin dimotivasi oleh Nabi SAW untuk puasa Asyura. 10 Muharram ini adalah tanggal di mana dulu Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Orang Yahudi merayakannya dengan cara puasa. Akhirnya ketika Nabi SAW mengetahui Yahudi melakukan itu, beliau bersabda, kita lebih pantas untuk melaksanakan puasa ini. Akhirnya di 10 Muharram kita disyariatkan untuk puasa sunnah. Dan pahalanya 1 tahun dosa kita dihapus, dosa kecil kita. Ini sesuai sunnah nih. Ini sesuai sunnah. Ya. Kenapa Nabi SAW bersabda kita lebih pantas untuk merayakannya dibandingkan Yahudi? Karena Yahudi bukan umat Nabi Musa. Yahudi adalah pembangkangnya Nabi Musa. Siapa umat Nabi Musa yang asli? Kita.
Siapa umat Nabi Isa yang asli? Kita. Siapa umat Nabi Ibrahim yang asli? Kita. Bukan sombong, Allah yang menyampaikan. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladzina amanu. Wallahu waliyul mu'minin. Intinya adalah orang-orang yang benar-benar menjadi pengikut Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim adalah para pengikut Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, siapa pengikut Nabi Musa yang murni? Siapa pengikut Nabi Isa yang murni? Yaitu mereka yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena mereka telah berjanji, semua Nabi telah berjanji kalau nanti datang Nabi Muhammad SAW akan beriman kepadanya dan patuh kepadanya. Begitupun umatnya. Jadi gitu teman-teman. Jadi Yahudi itu nggak pantas untuk mengaku sebagai umatnya Nabi Musa. Mereka justru membangkang karena Nabi Musa nggak pernah ngajarin orang Yahudi untuk menyembah Uzair, sebagai anaknya Allah. Nabi Isa nggak pernah mengajarkan dirinya adalah anak Tuhan, gitu. Oke? Itu poin-poin, nggak tahu udah berapa poin yang saya sampaikan. Yang jelas teman-teman harus pahami ini, muliakan bulan Muharram satu, ya. Kemudian jangan bikin-bikin hadis palsu. Kalau kalian membaca hadis sahih tentang keutamaan Muharram, imani, beramal sesuai hadis sahih tersebut. Kalau kalian nggak menemukannya, jangan bikin hadis palsu untuk motivasi orang lain untuk beramal soleh di bulan Muharram ini. Cukuplah hadis-hadis yang sahih, cukuplah keutamaan yang general yang disampaikan Nabi SAW itu untuk memotivasi kita. Poin selanjutnya, saya ingin ingetin baik-baik. Ya Allah, semoga Allah ampuni saya, kalian, dan kita semua ya. Sebenarnya tadi udah saya ulang-ulang, tapi saya sekarang mau lebih tekankan lagi. Teman-teman, ingat, Allah itu adalah Tuhan yang maha mulia lagi maha agung. Allah itu tidak sepantasnya kita maksiati, walaupun sekedar dengan dosa kecil. Para ulama mengingatkan, ketika kamu maksiat, jangan melihat kepada kadar kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa yang kau maksiati. Dosa-dosa kecil, kita sebut aja ya. Melihat lawan jenis yang bukan mahram dengan syahwat. Terus habis itu chattingan dengan syahwat. Mengeluarkan air uang dengan sengaja. Uang bahasa Inggrisnya tahu kan apa? Money gitu ya. Keluarin air uang dengan sengaja. Perlu kita bahas lah. Soalnya, there is my son in front of me, okay? I don't want my son to know about this. Okay. Ngeluarin air uang dengan sengaja. Itu kan dosa-dosa kecil, oke? Ya Ustaz, saya kira itu dosa besar karena itu ngehamilin tangan. Enggak ada hadis yang menyatakan kalau itu nanti di hari kiamat hamil, itu hadisnya palsu ya. Tapi tetap dosa ya, jangan anggap remeh. Nah, kita anggap tadi dosa-dosa kecil yang saya sebutkan, sholat nggak khusyuk. Kalau kalian sholat, nggak ada kekhusyuan sama sekali, sholatnya tetap sah. Nggak perlu diulang sholatnya. Kalian sholat duhur, bacaan benar, gerakan benar, tenang, tapi nggak ada konsen sama sekali sepanjang sholat, itu dosa kecil. Ya, tapi sah sholatnya, nggak perlu diulang sholatnya, oke? Nggak perlu, istighfar aja, kemudian tambal dengan sholat-sholat sunnah. Nggak perlu diulang sholatnya kalau kalian nggak khusyuk. Tapi itu dosa kecil. Nah, ketika kita tahu dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa kecil, emang definisi dosa kecil itu apa? Simple. Dosa-dosa yang tidak ada ancaman secara spesifik dalam hadis atau Quran. Kalau ada ancaman secara khusus, misalnya orang yang membunuh, neraka jahanam, zina, neraka jahanam, mencuri, dipotong tangannya, mabok, dikasih cairan penghuni neraka, nanti keringat penghuni neraka. Apalagi gibah, nanti di hari kiamat akan nyakar wajah dan juga badan. Nah, itu kan dosa-dosa besar. Kalau kalian ngebaca suatu dosa, kemudian ada ancaman spesifik, sodomi, dilaknat 3 kali zina, dipenggal kepalanya, misalnya. Nah, ini ciri-ciri dosa besar. Adapun dosa yang dilarang, tapi tidak ada ancaman spesifiknya, maka itu masuknya dosa kecil. Tapi ingat, di bulan Muharram ini, atau bulan sekarang deh, Zulhijjah, ketika kita melakukan dosa kecil, please ingat, dosa kecil itu akan dilipat gandakan kualitasnya, bukan kuantitasnya.
Dan harus diingat juga bahwasanya dosa itu walaupun kecil, siapa yang kita hianati, siapa yang kita maksiati, Allah yang Maha Agung. Dan kalau kita ngelakuin dosa kecil dan di hati kita tuh nganggep ini, dosa kecil ini kalem aja, itu berubah jadi dosa besar. Karena dosa kecil yang kita lakukan dengan kita menganggap remeh, nyantuy aja dosa kecil ini, itu otomatis berubah jadi dosa besar. Begitupun kalau dosa kecil dilakukan terus-menerus tanpa diiringi dengan taubat yang sungguh-sungguh, itu pun berubah jadi dosa besar. Paham? Makanya jadi jangan remehkan teman-teman. Di bulan Muharram nanti, beberapa hari lagi, untuk amal soleh, itu akan dilipatkan kuantitas dan kualitasnya. Adapun dosa, dilipat gandakan kualitasnya, tanpa kuantitasnya. Duh, kurang ngerti Ustadz, bisa tolong analogikan nggak? Bisa. Contoh nih, kalau seandainya puasa itu pahalanya adalah biskuit kecil ini, misalnya, kalau puasa itu sama Allah dikasih pahalanya biskuit kecil ini, maka kalau kita puasa di bulan Muharram, puasa sunnah di bulan Muharram, pahalanya Allah kali lipatkan, yang harusnya cuma satu beginian doang, satu cheesecake kecil, yang harusnya pahalanya satu cheesecake kecil, sama Allah dilipat gandakan menjadi 70 pabrik cheesecake. Udah ditambah tuh jadi 70, tapi bukan 70 cheesecake, 70 pabriknya sekalian. Nah, seperti itu. Jadi ini analogi simpel mengenai pelipat gandaan pahala adalah kata para ulama, untuk amal soleh yang dilipat gandakan itu kuantitas dan kualitasnya. Adapun dosa, dari segi kuantitas tidak dilipat gandakan. Artinya kalau kita ngelakuin satu dosa, sama Allah tetap dicatatnya satu dosa. Tapi kualitas dosanya jadi lebih besar. Ibaratnya kalau seseorang zina itu dapat dosa satu gunung, maka kalau orang zina di bulan Muharram, maka dosanya bukan satu gunung lagi, satu planet Jupiter. Kan serem teman-teman. Maka di bulan ini jangan sampai kita terus-menerus maksiat. Ya emang berat teman-teman. Apalagi kalau kalian lagi gabut, nggak ada kerjaan, tugas kampus sudah beres, wifi kenceng, kamar nyaman, ada AC, orang nggak ada di rumah, udah komplit aja. Komplit itu waktu untuk taubat. Ya, untuk taubat. Husnuzon. Tapi ya saya kan udah sering banget banyak curhatan dari orang-orang, terutama anak-anak muda. Ya, banyak yang curhat kalau udah kayak gitu tuh udah perfect time aja untuk maksiat. Kalau ulama zaman dulu, mereka tuh sangat menanti-nanti waktu untuk sendirian, teman-teman. Ya, karena pada saat sendirian itulah mereka bisa fokus ibadah, bisa nangis, ingat dosa, ingat nikmat Allah tanpa terganggu dengan bisikan ria. Kalau zaman sekarang kita nggak beda jauh, sama pingin cepet-cepet sendirian, tapi biar bebas maksiat. Biar nggak ada yang nyalain kita, nggak ada yang nasehatin kita. Itu bedanya antara kita dengan ulama zaman dulu. Astagfirullah. Semoga Allah ampuni kita. Ya. Itulah pembahasan dua poin awal yang terpenting. Sekarang kita akan masuk ke amal soleh apa aja sih yang bisa kita lakuin. Jihad apa aja yang bisa kita lakuin. Ini lebih ke praktikal yang bisa kita lakuin di bulan Muharram. Sekali lagi sebenarnya materi ini lebih cocoknya bukan dibahas di bulan Muharram, tapi sekarang juga. Karena antara bulan ini dengan bulan Muharram, sejauh yang saya tahu lebih mulia bulan Zulhijjah. Karena di bulan Zulhijjah ada 10 hari awal Zulhijjah yang amal soleh di sana lebih mulia, lebih besar pahalanya daripada bulan Ramadan bahkan. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini lebih tepatnya untuk diamalin dari sekarang, bukan nunggu di tahun baru Hijriah. Ya. Karena tahun baru Hijriah tuh nggak ada kespesialan sama sekali. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan, karena nggak ada dalil yang menyatakan kalau bulan Muharram adalah bulan pertama dalam Islam. Itu ijtihad dari Umar, bahwasanya Muharram itu dijadikan bulan yang pertama, tapi dari zaman dulu Umar nggak pernah ada istilahnya di bulan Muharram, ini tahun baru Hijriah, mari kita rayakan, nyalain kembang api dan sebagainya, nggak ada. Ya, nggak ada amalan tertentu untuk di bulan Muharram. Yang ada adalah amal-amal secara global, perbanyak ini, perbanyak itu, perbanyak puasa. Ya. Nah sekarang mari kita
rinci, yang lebih praktikal lagi, amal-amal apa aja sih yang bisa kita lakuin di bulan Muharram? Satu, teman-teman, adalah puasa mutlak. Puasa mutlak. Apa yang dimaksud dengan puasa mutlak? Puasa mutlak adalah puasa yang nggak pakai judul. Kita kan tahu ya, puasa ada judul-judulnya nih. Niatnya puasa apa? Ustaz, cara puasa tuh gimana sih niatnya? Sebenarnya niat simple dalam hati aja, ya nggak perlu dilisankan. Kan kalau ulama yang nyuruh untuk melisankan niat itu tuh bukan mengharuskan, cuman menyarankan aja agar lebih kuat niat yang di hati. Tapi sekarang percuma. Wong orang nanya, Ustadz gimana cara niat puasa Muharram misalnya. Terus disampaikan, nih niatnya lafaz bahasa Arabnya. Artinya apa Ustadz? Lah, niat itu kan buat nguatin yang di dalam hati. Sekarang kamu ngucapin sesuatu, tapi kamu nggak ngerti artinya. Yang ngapain? Ngapain? Mending niat pakai bahasa Indonesia aja dong. Ngapain susah-susah niat pakai bahasa Arab kalau ujung-ujungnya kamu nggak ngerti apa yang kamu niatkan? Bingung jadinya. Makanya ulama sepakat ya. Sekali lagi, ulama sepakat. Niat itu dalam hati. Adapun sebagian ulama, seperti dalam mazhab Syafi'i, menyarankan untuk melisankan niat, bukan berarti Nabi mengajarkan demikian, enggak kok. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i enggak bilang kalau Nabi mengajarin gitu, enggak, sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada hadis yang mengajarkan niat dibacain, tapi itu hanya saran dari sebagian ulama untuk menguatkan isi hati. Tapi ini useless, nggak ada gunanya kalau kita nggak ngerti apa yang kita ucapin. Makanya sekali lagi niat itu ya apa yang tertera di hati kita. Beres. Nah, puasa itu ada puasa yang spesifik, ada juga puasa yang nggak ada spesifiknya. Apa aja sih puasa spesifik? Puasa Senin Kamis. Niatin di hati, aku puasa Senin, aku puasa Kamis. Puasa Daud. Niatin di dalam hati, ya Allah aku puasa Daud, berarti sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Terus puasa apa lagi yang spesifik? Puasa 3 hari di tengah bulan, 13, 14, 15 Hijriah. Niatin di dalam hati, ya Allah aku puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan Hijriah. Terus apa lagi puasa yang spesifik? Puasa Nadar ke? Atau puasa apa? Nah, puasa Muharram tanggal 10, puasa Asyura. Itu diampuni dosa 1 tahun. Kita niatin secara spesifik. Tanggal 10 Muharram kita niatin di dalam hati, ya Allah aku mau puasa 10 Muharram, puasa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW untuk dihapus 1 tahun dosa. Itu puasa-puasa spesifik. Nah sekarang kalian mungkin bingung nih, Senin Kamis udah, Daud udah, Ayyamul Bid udah, 10 Muharram udah. Pengen puasa lagi nih, mumpung masih kuat nih. Tapi bingung judul puasanya apa ya? Nah, namanya puasa mutlak, yaitu puasa tanpa judul. Cukup di hati bilang, aku mau puasa sunnah. Beres. Itu namanya puasa mutlak. Dan inilah puasa mutlak di bulan Muharram adalah puasa mutlak yang paling besar pahalanya. Kata Nabi SAW, sholat sunnah yang paling mulia adalah sholat tahajud, dan puasa yang paling mulia, puasa sunnah paling mulia adalah puasa di bulan Muharram. Kalian jangan salah paham nih sama hadis ini. Ada orang-orang yang ngejar tahajud, tapi mereka nggak sholat qobliyah subuh, nggak sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Mereka ngira sholat tahajud itu adalah sholat yang paling mulia setelah sholat wajib. Padahal bukan begitu maksud Nabi SAW. Para ulama menjelaskan hadis ini. Jadi kalau ada hadis, kalian pastikan pahami dengan pemahaman para ulama, oke? Maksud hadis di mana Nabi SAW bersabda, sholat sunnah yang paling mulia setelah sholat wajib adalah sholat malam. Maksudnya, sholat sunnah mutlak yang paling mulia adalah sholat malam. Adapun sholat sunnah yang paling mulia di sisi Allah, itu adalah sholat sunnah yang muakkad, sunnah muakkad, apa istilahnya? Sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, kok tiba-tiba ngeblank ya? Ada yang tahu di sini? Sholat sunnah yang mengikuti sholat rawatib, sunnah rawatib. Jadi kalau kalian mau, bagus ya hamba Allah ya, rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang paling mulia di sisi Allah, lebih bagus dari tahajud. Jadi kalian sholat 2 rakaat tahajud, itu di mata Allah pahalanya lebih besar kalian sholat 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat
ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat sebelum subuh, itu di mata Allah pahalanya lebih besar daripada 2 rakaat tahajud. Makanya buat yang hijrah-hijrah nih, saya bukan melarang tahajud, enggak, bukan, sama sekali bukan. Tapi begini, lebih baik bertahap. Buat kalian yang baru hijrah, jangan sampai, oh saya hijrah, pingin bangun jam 2 malam, pingin tahajud. Jangan, nantinya akan loyo. Yang namanya orang hijrah, itu kan perjalanannya panjang. Kalau kalian hijrah, berarti kalian lagi maraton. Maraton dari awal udah sprint. Nanti menjelang garis line, garis finish, kalian merangkak, teman-teman. Jadi, kalau kalian mau beramal soleh, pelan-pelan. Yang baru hijrah, tahajudnya 2 rakaat aja deh. Bangunnya jangan dari jam 3, jangan. Subuh misalnya 4:30 nih, ya udah bangunnya jam 4 lebih 10 dah. Jam 4 lebih 10 bangun, pipis, wudu, misalnya 5-10 menit, ada sisa waktu 10 menit lagi sampai subuh kan, sholat 2 rakaat tahajud. Habis itu kalian beres tahajud 2 rakaat, duduk istighfar ke Allah, sungguh-sungguh minta ampun, nangis. 2 menit, 3 menit, sikat, habis itu ke masjid. Terus habis itu sholat qobliyah subuh di masjid. Kalau di rumah nanti takutnya kita jadi nggak kebagian saf awal ya. Jadi walaupun sholat sunnah terbaiknya dilakukan di rumah, tapi kalau sholat sunnah rawatib yang qobliyah mendingan di masjid. Kata para ulama, agar kita bisa dapat saf awal. Adapun kalau ba'diyah, lakukannya di rumah mendingan. Ya, seperti itu. Jadi amal apa aja yang bisa kita lakuin di bulan Muharram? 1, perbanyak puasa sunnah yang mutlak. Ya, perbanyak puasa sunnah mutlak. Karena saya lagi tidak ada puasa sunnah mutlak yang lebih mulia dibandingkan di bulan Muharram. Dan tentunya sepaket dengan hadis tadi, usahakan tahajud. Tapi kalau teman-teman masih berat untuk tahajud, it's okay. Minimal kalian usahain banget untuk sholat sunnah rawatib. Kalau sholat sunnah rawatib masih berat juga gimana Ustadz? Minimal buat cowok sholat isya dan subuh di masjid. Nih, kalau saya nggak tahajud loh, saya jarang tahajud. Tapi saya sholat isya dan subuh di masjid misalnya. Terus di sini, misalnya Mas Dafa, sholat isya dan subuh di rumah. Tapi tahajudnya 5 jam. Di mata Allah yang lebih besar pahalanya saya. Kok bisa gitu? Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat setengah malam. Ibadah setengah malam. Dan kalau dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan semalam suntuk tanpa tidur. Jadi buat cowok nih, usahakan banget sholat isya subuh di masjid. Walaupun kalian nggak tahajud, kalian tuh di mata Allah dicatat sebagai orang yang tahajud tanpa berhenti, teman-teman. Tahajud tanpa berhenti. Oke? Masya Allah. Jadi itu ya 2 amal yang sangat bisa praktikal banget buat kita amalin. Kalau yang akhwat gimana Ustaz? Kan kalau akhwat lebih baik sholat di rumah, betul. Kalau akhwat mending di rumah, di awal waktu. Adzan, beres adzan, langsung sholat qobliyah subuh, terus langsung sholat subuh. Kalau isya, pas adzan, sholat isya, langsung mau qobliyah dulu boleh, walaupun qobliyah isya itu bukan termasuk yang muakkad, tapi itu termasuk kebaikan juga boleh. Atau langsung sholat isya boleh, terus habis itu sholat ba'diyah isya, di awal waktu. Wah, itu bagus. Tapi katanya Ustadz kalau sholat isya bagusnya diakhirkan. Saya udah bikin videonya dan cukup viral di TikTok saya. Jadi teman-teman, untuk sholat isya, jangan salah paham tentang hadis yang di mana Nabi SAW bersabda, andai tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka sholat isya di waktu ini. Waktu ini tuh waktu apa sih? Hadisnya harus kita baca teksnya. Nabi kita SAW tuh pas udah adzan isya, beliau tuh ngobrol sama satu utusan di luar masjid. Berdiri entah 3 atau 4 jam gitu loh. Sahabat sampai di dalam masjid itu sampai udah nundutan. You know nundutan? Bahasa Sunda nundutan tuh gini. Udah kayak gitu. Itu sahabat udah banyak yang tidur. Bahkan sebagian ada yang ngorok. Tahu ngorok? Mendengkur. Di masjid. Banyak yang mendengkur. Anak-anak tidur. Akhwat juga pada tidur. Beres ngobrol, Nabi SAW baru datang ke masjid. Kalau Umar masih bangun. Masih kuat gitu ya. Terus habis itu Nabi SAW bersabda, andai tidak memberatkan umatku, nih saya aku akan memerintahkan mereka, kurang lebih gini hadisnya, untuk sholat di waktu ini.
Itu para ulama menyampaikan, itu bukan di akhir waktu, apalagi sampai menjelang subuh. Sebagian orang ada yang sholat isyanya menjelang subuh, dosa itu teman-teman. Dalam mazhab Syafi'i, waktu untuk sholat isya tuh batasnya bukan subuh. Batas akhirnya subuh betul, tapi gini nih. Kalian harus tahu ya, maaf ini agak materi fikih. Dalam mazhab Syafi'i yang utamat yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Zahir, walaupun memang ada perbedaan pendapat ulama di antara ulama, tapi ini adalah pendapat yang utamat yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Zahir. Dalam mazhab Syafi'i itu gini, sholat isya itu waktunya sampai tengah malam. Adapun waktu daruratnya sampai subuh. Kalau seseorang sholat isya sengaja dia melewati tengah malam tanpa alasan yang darurat, maka sholatnya sah, diterima oleh Allah, tapi dia dosa. Dosa kalau lewat tengah malam. Tengah malam jam berapa? Mas Maulaya, Hasan. Tengah malam jam berapa Mas Maulaya? 12. Salah. Saya tahu tadi. Salah. Kalau jam 12 malam itu bukan tengah malam. Tengah malam itu cara ngitungnya interval dari maghrib sampai subuh. Bagi 2 gitu. Kalau maghrib jam 6, subuh jam 4, berarti totalnya kan 10 jam ya. Nah, berarti dibagi 2, 5 jam. Nah, 5 jam ditambahkan dari waktu maghrib. Berarti tiap daerah beda. Kalau di kutub utara ya tengah malamnya nggak tahu kapan karena di sana malam terus atau siang terus. Intinya di setiap daerah cara untuk melihat tengah malam adalah antara maghrib sampai subuh dibagi 2, kemudian setengahnya ditambahkan dari waktu maghrib, itu tengah malam, berarti kurang lebih jam 11 ya. Wah, beda-beda sih kan, kadang-kadang waktu maghrib waktunya kadang makin panjang malamnya, ada yang makin singkat. Anggap aja jam 11 itu adalah tengah malam. Nah, orang yang sholat isya sengaja ngelewatin tengah malam tanpa alasan yang dibenarkan. Apa alasan yang dibenarkan? Contohnya ketiduran, baru bersih dari haid. Jadi bersih dari haid dia tuh jam setengah 12. Dia nonton drakor nih. Astagfirullah ya. Sampai jam setengah 12, udah bersih haid. Ya udah pada saat itu wajib dia mandi dan sholat isya. Walaupun udah lewat tengah malam. Ya, walaupun jam 1 malam wajib untuk sholat isya. Ketiduran gitu. Perjalanan yang nggak memungkinkan kita untuk sholat pada waktunya, ya misalnya kita perjalanannya di bis dan bisnya tuh nggak mengizinkan kita untuk turun, ya udah nanti sholatnya ketika udah nyampe aja, misalnya jam 3 malam, baru habis itu kita sholat isya jam 3 malam. Itu karena uzur yang syar'i. Adapun kalau sengaja ditunda, saya tidur dulu aja deh biar sholat isyanya menjelang subuh, itu dosa. Walaupun sah tapi dosa. Sebagian ulama berpendapat makruh, nggak sampai dosa tapi makruh. Intinya ulama sepakat bahwasanya sholat isya itu harusnya sebelum tengah malam. Nah, waktu yang terbaik untuk sholat isya adalah di akhir sebelum tengah malam, bukan di akhir sebelum subuh. Paham ya? Jadi kalau mau sholat isya yang paling bagus buat akhwat nih, kalian sholat isyanya menjelang tengah malam. Hitung dulu, kalau di daerah kalian tengah malamnya itu jam setengah 11, berarti sholat isya yang terbaik itu sekitar jam 10-an. Itu yang terbaik. Nggak berlaku buat cowok. Kenapa? Karena kalau buat cowok, sholatnya di masjid berjamaah. Dan nggak ada masjid yang sholat isyanya jam setengah 11. Nggak ada. Ya. Jadi jangan sampai kalian, saya mah pingin sholat isyanya di waktu yang terbaik setengah 11. Akhirnya kalian nggak sholat berjamaah di masjid. Itu pahalanya malah ngurangin drastis. Buat kita, mending buat cowok, tetap sholat berjamaah di masjid walaupun jam 7, walaupun awal waktu. Adapun buat akhwat, kalian kalau misalnya sholatnya setengah 11 nanti malah jadi ngantuk, malas, ya udah kalian awal waktu aja, pahalanya gede banget. Paham ya? Jadi itu yang bisa kita lakuin ya, saya ulang ya. Yang bisa kita, ini praktikal banget loh, bisa kalian amalkan. 1, kalian puasa, memperbanyak puasa, yaitu puasa mutlak. Gimana cara puasa mutlak? Tinggal niatin, ya Allah aku puasa, beres. Nggak usah pakai ngejelimet judul-judul atau niatnya. 2, sholat-sholat sunnah dibanyakin. Usahakan yang rawatib. Tahajud kalau bisa, tapi kalau nggak bisa tahajud yang rawatib. 3, teman-teman, sholat yang wajib usahakan banget di awal waktu dan di masjid buat cowok. Apalagi sholat isya dan subuh. Wah, itu yang paling bukan door prize ya. Itu yang pahala dari Allahnya itu yang paling besar tuh. Sholat isya dan subuh di masjid. Kemudian
Buat akhwat bisa dengan cara sholatnya awal waktu. Jangan nunda-nunda gitu. Jadi pas azan, habis itu sholat qobliyah, habis itu sholat yang diwajibkannya. Itu pahalanya gede banget buat akhwat di rumah. Ya. Selanjutnya apa nih teman-teman yang bisa kita lakuin? Saya sering nyaranin ini ke teman-teman semua. Dan percaya deh, kalau kalian ngamalin ini, kalian akan merasakan iman kalian nambah. Itu apa? Please banget teman-teman. Rutinin baca Al-Quran dengan terjemahannya. Dan usahakan semua bacaan sholat kalian apalin sama terjemahannya. Agar ketika sholat bisa khusyuk. Kalau ada yang nanya, Ustadz biar iman kejaga gimana? Sholat yang khusyuk itu bisa ngejaga iman kita. Demi Allah teman-teman, sholat khusyuk itu bisa ngejaga iman kita. Bahkan ini adalah kriteria yang paling awal yang Allah sebutkan di surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jangan main-main. Jangan anggap remeh nih. Allah menyebutkan tentang kriteria orang yang beriman itu sukses adalah mereka yang khusyuk dalam sholat. Itu para ulama menyampaikan orang yang sholatnya benar dan khusyuk. Jadi benar tuh dari sisi bersucinya benar, bacaannya benar, khusyuknya, dominannya khusyuk dalam sholatnya. Itu semua amal yang lainnya akan bagus. Jadi sebenarnya kalau kalian ngelihat ke kriteria orang yang beriman yang ada di surat ke-23 awal, ya, itu kalian sebenarnya fokusnya sama yang nomor 1 aja. Kalau yang nomor 1 udah beres, ke semuanya pasti akan diamalin. Kan kriteria orang yang beriman itu apa aja? Sholat khusyuk, menjauhi yang sia-sia, kemudian juga menjaga aurat, nggak ngeluarin air uang dengan sengaja, kemudian juga menjaga amanah, menjaga janji. Ini semua teman-teman, asal yang pertama udah khusyuk, yang lain pasti ngikut. Saya berani sumpah demi Allah. Karena Nabi kita SAW yang menjamin. Amal yang paling pertama dihisap di hari kiamat adalah sholat. Barang siapa yang sholatnya baik, semua amalnya baik. Barang siapa yang sholatnya buruk, semua amalnya buruk. Dan di antara kebaikan sholat adalah sholat yang khusyuk. Kalau kalian pernah bilang gini, Ustadz saya pernah melihat ada teman saya sholatnya khusyuk banget, tapi kok dia ahli maksiat, pacaran. Kan khusyuk dalam hati. Anda bisa nilai dia khusyuk dari mana? Kalau orang sholatnya benar khusyuk, andai pun dia terjatuh ke dosa pacaran, nggak akan lama. Pasti dia akan berusaha sekuat tenaga buat menjauhi dosanya. Karena orang yang khusyuknya sempurna, maka dosanya pun dia akan hampir sempurna menjauhi dosa, teman-teman. Semakin orang khusyuk dalam sholatnya, semakin banyak dosa-dosa yang dia tinggalkan, dan semakin orang sholatnya nggak khusyuk, akan semakin banyak dosa dia terjerumus. Itu. Karena imannya semakin down ketika nggak khusyuk. Rutinin baca Quran dengan terjemahannya. Bahkan saya saranin kalau kalian lagi sholat sunnah, megang handphone. Airplane mode tentunya. Jangan sampai lagi sholat sambil main FF, Mobile Legend. Kalian itu main-mainin Islam, bahaya bisa murtad. Kalian lagi sholat, pegang handphone. Download tuh Quran yang ada terjemahannya. Tapi downloadnya tuh yang aplikasi yang 1 ayat, di bawahnya langsung terjemahan. 1 ayat, di bawahnya langsung terjemahan, kan ada tuh. Baca tuh pas lagi sholat. Baca Al-Quran, terus baca terjemahannya. Baca terjemahannya. Emang boleh Ustadz nggak batal? Nih, saya sampaikan ya. Fatwa yang diambil dari Syekh Shalih Munajjid. Ini salah satu website terbaik seluruh dunia dalam masalah fatwa. Kalian mau nanya tentang apa aja Ustadz? Apa hukumnya tentang stem cell? Terus kalian pokoknya nanya apa aja ada itu teman-teman. Luar biasa banget. Syekh Shalih Munajjid itu website terbaik sejauh yang saya tahu tentang masalah fatwa. Beliau menyampaikan tentang hukum seseorang yang membaca mushaf di dalam sholat, itu udah jelas boleh hukumnya. Kalau lagi sholat sunnah, kalian membaca mushaf boleh, no problem. Ya, tanpa diragukan lagi. Yang jadi pertanyaan, gimana kalau baca terjemahannya? Maka disampaikan oleh Syekh Shalih Munajjid dalam website beliau, untuk membaca tafsir atau terjemahan, ini tidak membatalkan sholat selama tidak dibaca pakai mulut. Untuk Al-Qur'annya yang bahasa Arab itu harus dibaca pakai mulut.
kita. Misalnya kita sholat tahajud, ingin baca surah Al-Waqiah, baca. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Adapun terjemahannya, kita nggak boleh dibaca di mulut. Batal kalau dibaca di mulut. Bacanya di dalam hati. Dan itu sangat ngebantu kita untuk bisa khusyuk. Boleh teman-teman, boleh. Boleh. Jelas fatwa ulama besar ini loh, bukan main-main, bukan fatwa Ustadz Abu Takeru yang kaleng-kaleng ini. Ini fatwa ulama besar. Kalian yang belum bisa khusyuk, baca tuh Quran. Makanya, rutinin baca sama terjemahannya tuh. Jadi pas lagi sholat tahajud tuh, sendirian aja. Pas lagi sholat, pas lagi beres Al-Fatihah mah udah hafal ya, nggak usah baca Quran lagi. Udah itu mah hafalan kalian. Beres Al-Fatihah, kalian misalnya pengen ngebaca surat uh, yang berhubungan tentang neraka itu loh. Surah Al-Waqiah ketika Allah berfirman tentang wa ashabus shimal lima ashabus shimal. Buka tuh langsung aja. Jadi sebelum sholat kita udah di halaman itu, pas udah beres Al-Fatihah kita buka fi samumin wa hamim. Terus berhenti dulu baca terjemahnya. Orang-orang ahli neraka tuh berada di dalam angin yang super panas dan air yang sangat mendidih. Langsung kita bayangin, Allah. Terus kalau bisa kita doa. Nah kalau doa boleh tapi pakai bahasa Arab. Ya. Terus kita baca ayat Quran, dibaca di mulut. Adapun terjemahannya, nggak boleh dibaca di mulut. Terjemahannya baca di hati doang. Adapun doa berlindung dari neraka, boleh dibaca di mulut lagi tapi pakai bahasa Arab. Misalnya apa? Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah selamatkan aku dari neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah selamatkan aku dari neraka jahannam. Rutinin teman-teman. Kalau sholat udah khusyuk, percaya deh. Iman tuh kejaga banget. Dan ini poin terakhir. Maaf kalau ini melampaui batas dari waktu yang dialokasikan. Ini poin terakhir dan ini yang paling penting teman-teman. Percaya deh. Kalau dari tadi poin-poin tadi kalian nggak bisa ngelakuin, ya setidaknya yang wajib-wajib ya. Jadi kalau yang amal-amal sunnah kalian nggak bisa ngelakuin, no problem. Kalian masih tetap selamat kok. Tapi satu hal ini aja yang jangan sampai kalian tinggalkan, jangan sampai kalian lupakan, yaitu apa? Berhenti dari dosa. Itu adalah amal yang paling super duper spesial di mata Allah. Mana yang lebih luar biasa di mata Allah? Orang yang dia berhenti dari maksiat, yang udah rutin dia lakuin, atau orang yang rajin tahajud, tapi masih tetap maksiat. Jelas, orang yang menjauhi dosa, taubat, walaupun nggak tahajud, di mata Allah lebih mulia daripada yang tahajud, tapi tetap maksiat. Tapi kita tahu bahwasanya kita nggak bisa ideal. Ya, kita nggak bisa ideal. Maka kita tahajudnya iya, berusaha menjauhi dosanya juga iya, harus berbarengan. Kalau misalnya hanya ada dua tipe orang, antara yang rajin tahajud tapi doyan maksiat, dengan yang nggak suka tahajud, jarang tahajudnya, atau nggak pernah tahajud, tapi dia tobat dari dosa, kalau anda cuma hanya ada dua orang ini, kita compare, maka yang lebih baik di mata Allah adalah yang nggak tahajud, tapi dia menjauhi maksiat. Tapi sekali lagi, orang bukan cuma dua tipe, ada tipe ketiga, yaitu mereka yang terus-menerus berjuang, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Maka kita harus berjuang, tahajudnya diusahakan, menjauhi dosanya juga diusahakan. Ya, itu yang terakhir, yaitu berjuang sekuat tenaga menjauhi dosa. Maka kalau teman-teman bisa sukses menjauhi dosa di bulan Muharram ini, semoga beres bulan Muharram kita pun bisa berhenti dari dosa. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih Mas Maulaya udah nemenin saya. Kalau nggak ada Mas Maulaya, udah saya insya Allah bakalan loyo nih ceramahnya. Nggak ada wajah yang bisa saya ngeliatin gitu lah. Jadi kira-kira saya ngobrol sama tembok doang. Baik, sudah ya. Ada sisa waktu buat tanya jawab, dan sebelum masuk ke tanya jawab, please saya request sambil ngecek juga nih. Dari 40 partisipan yang hadir di sini, please saya minta ke teman-teman semua buka aplikasi Instagram. Kemudian setelah membuka aplikasi Instagram, teman-teman silakan follow Abu Takeru 0. Silakan ya, follow Abu Takeru 0 di Instagram. Saya pengen ngecek nih dari 40 orang yang ngedengerin sampai akhir berapa. Karena nggak sedikit, nggak jarang ternyata yang hadir cuman dikit. Abu Takeru 0 di Instagram. Ayo saya pengen lihat siapa aja. Mas Rigi, terima kasih udah masuk. Yang lain mana? Ayo Abu Takeru 0. Baik, udah masuk sekitar 10.
Yo yang lain, Abu Takeru 0 di Instagram. Baik, alhamdulillah. Ya, sepertinya udah sekitar setengahnya. Yang belum saya tunggu ya, biar saya cek siapa aja yang benar-benar ngedengerin kajian ini. Baik, Mas Maulaya, silakan buat tanya jawab, bisa dibimbing anak-anaknya. Siap Ustadz, Masya Allah tadi. Terima kasih kepada Ustadz Khairul yang telah menyampaikan ilmunya kepada kami. Semoga kita dapat mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari dan membagikan pengetahuan yang sudah kita dapat ke teman-teman kita ataupun saudara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ada dua cara, yaitu untuk peserta dapat raise hand terlebih dahulu. Nanti akan saya izinkan untuk on mic, dan yang satu, peserta dapat menanyakan di kolom chat dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan. Pertanyaan saya mungkin teman-teman sudah mempersiapkan pertanyaan Ustaz. Saya izin pertama, saya izin Boleh, tanya boleh. dulu Ustaz. Oh ya, tadi yang telah disampaikan ya, yang terakhir itu menjauhi dosa ya, Ya. yaitu dosa. Oh, ini kan ada yang apa ya, terkait menjauhi dosa tersebut. Kita kan sebagai manusia kan emang sangat sulit ya menjauhi dosa, tapi saya berpikir bahwa jika seandainya kita berusaha tetap bisa sih. Dan ada nggak sih tips-tips terus sih, selain apa ya, selain mengingat Allah untuk agar kita apa ya, terlepas apa ya, biar kita tidak sering berbuat dosa sih Ustaz. Soalnya kalau sering kan itu kan ya masih harus Ustaz. Gitu. Ya. Jadi di antara yang terbaik adalah kita bareng terus sama teman-teman yang soleh, ya. Karena dengan bareng sama teman-teman soleh kita akan kerem. Jangan bilang, oh kalau gitu menjauhi dosanya riak dong karena ada orang. Enggak, bukan riak. Justru adanya teman-teman soleh itu memang bisa ngerem. Itu adalah sunatullah. Kalau kita lagi bareng sama teman-teman yang soleh, kita akan terjauh dari maksiat. Maka sering-sering bareng sama mereka. Kalau bisa jangan pernah sendirian. Ya, kalau ada kosan, ya ajak teman kosan untuk sering-sering nginep gitu. Tapi harus ingat juga teman soleh itu bukan berarti sempurna ya. Jadi terkadang sama teman soleh pun kita maksiat. Tapi enaknya kalau teman yang benar-benar soleh itu kalau kita ingetin, merekanya mau nerima. Jadi kalau diingetin tuh mereka nggak akan marah. Ya. Jadi parameter teman soleh itu gimana? Saya bisa rangkum teman soleh itu dengan ini. Satu, mereka melaksanakan kewajiban. Mereka nggak mau meninggalkan kewajiban. Itu kriteria pertama dari soleh ya. Dua, mereka bukan pelaku dosa besar yang terus menerus. Artinya mereka bisa aja sesekali ngelakuin dosa besar, gibah, tapi mereka nggak terus menerus. Buktinya ketika diingetin itu dosa langsung istighfar. Nah itu teman yang soleh. Tiga, mereka pun bukan orang yang terbiasa melaksanakan dosa kecil tanpa ada keinginan berhenti. Jadi ketika ngomong tentang masalah dosa, yang ada tuh nggak enak, mereka tuh nggak enak sama dosa. Jadi nggak pernah istilahnya mereka menikmati atau ngomong tentang maksiat sambil bangga-bangga. Kalau ada orang ngomong tentang maksiat sambil bangga, itu udah nggak soleh jelas. Dia fasik, pendosa besar. Nah kalau kalian punya teman soleh yang kayak gini, saya ulang. Satu, mereka laksanain kewajiban. Dua, mereka bukan orang yang melakukan dosa besar terus-menerus. Tiga, dosa-dosa kecil mereka tidak membangga-banggakannya. Bahkan ketika ngomong tentang masalah dosa kecil pun mereka sedih gitu. Kenapa sih saya masih ngelakuin dosa ini? Maka itu adalah teman yang soleh. Miliki teman-teman yang kayak gitu. Pasti ada. Doa ke Allah. Ya. Kemudian sholat yang khusyuk jelas. Orang yang sholat yang khusyuk akan benar-benar terjaga dari dosa. Percaya deh. Baik, itu aja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mas Maulaya. Silakan yang lain. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini teman kita ada yang present sih. Ada dua, yaitu yang pertama di kolom komentar, yang kedua di present. Tapi karena yang present dulu, saya persilakan kepada Mbak Wo untuk
Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustaz, aku boleh nanya sesuatu yang agak melenceng dari topik ya, Ustaz. Nggak apa-apa. Aku mau bertanya Ustaz, ini mengenai fikih sholat. Kan ada hadis yang sepengetahuan saya terjemahannya itu, sholatlah sebagaimana kalian mengatur sholat. Nah, terus hal itu kan apa ya, mengimplikasikan perintah berarti ya, Ustaz. Berarti Ya. kalau misalnya dalam beberapa hal, misalnya bersedekap dalam sholat, itu kan kita melihat, bukan kita melihat, kita kan dapat nas atau dalil bahwa Nabi SAW itu pernah melakukan itu, walaupun secara eksplisit saya juga saya nggak pernah lihat secara eksplisit nggak ada teks yang benar-benar perintah langsung gitu dari Nabi SAW yang saya pernah baca. Berarti hal tersebut gimana Mas? Maksudnya kenapa bisa Kenapa ada ada perbedaan yang pendapat? sunnah, Betul. kenapa bisa ada yang sunnah, kenapa bisa ada yang wajib, padahal dalilnya itu kan ada hadis yang di terjemahan itu sholatlah sebagaimana matku sholat gitu sih. Sebagaimana kalian melihat ke sholat. Oke, Iya ya. gitu sih. Tapi kenapa ada ulama yang mengkategorikannya itu sebagai sunnah, kenapa ada juga yang mengkategorikannya sebagai wajib? Betul kan Iya gitu ya? gitu maksud. Baik ya. Jadi pertama gini ya, untuk masalah ini emang pembahasannya sangat luas, tapi mudah-mudahan saya bisa persimpel. Pertama, dalam perkara gerakan dulu deh. Nabi kita SAW itu tidak cuma mengajarkan satu gerakan. Buktinya di dalam hadis beliau mengajarkan untuk duduk iqa, terus tawarruk, kemudian iftirosh, bahkan ada duduk yang lain juga. Kalau nggak salah ada riwayat tentang duduk sila, ya ketika lagi duduk dalam kondisi sholat itu duduknya sila. Kalau nggak salah kata Aisyah, saya lupa hadisnya tentang masalah duduk sila. Tapi yang jelas untuk tata caranya Nabi SAW tidak hanya mengajarkan satu cara. Terkadang beliau mengajarkan beberapa cara. Jadi salah tuh kalau ada orang yang bilang, emang Nabi ngajarinya caranya beda-beda apa? Kita jawab, iya. Beliau ngajarinya beda-beda. Kenapa beda-beda? Ya terserah beliau dong. Kalau beliau diajarin oleh Allah. Terus bacaan juga beliau beda-beda. Saya apal doa sujud 4 minimal, 5 malah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subuhun qudusun rabbul malaikati warruh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu allahumma ighfirli dhanbi kullah diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. 7 saya hafal doa sujud. Kenapa Nabi SAW mengajarin banyak banget? Ada 10 lebih doa sujud. Biar variasi sehingga kita bisa lebih khusyuk. Karena ketika kita cuma pakai satu bacaan doang, kita nggak akan bisa khusyuk. Pasti akan ada momen di mana kita jadi udah biasa gitu. Sehingga perlu variasi biar kita lebih khusyuk. Oke. Nah kemudian untuk masalah pembahasan kenapa ada yang wajib, ada yang sunnah, maka ini dikembalikan kepada para ulama itu nggak asal-asalan dalam berfatwa. Oke. Para ulama tidak asal-asalan dalam berfatwa, walaupun di sini nanti ada rincian lainnya, yakni apa ya? Ini agak berat saya untuk menjelasnya karena ini harus masuk ke fikih antar mazhab juga nih. Ada sebagian yang menganggap semua gerakan tersebut wajib, ya, sehingga tapi bukan rukun. Ada juga yang membedakan antara yang ada juga yang nggak setuju dengan pembagian rukun, wajib, dan sunnah. Mereka hanya membedakan ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi ini pembahasannya sangat panjang lebar. Di dalam kitab Fathul Bari itu dibahas mungkin sampai belasan halaman. Maka saya nggak bisa ngebahas di sini. Dan saya sarankan buat akhi mengikuti aja fatwa para ulama tentang hal ini. Ya, misalnya kita akan selamat. Mungkin tapi kan hadis kayak gitu Ustadz, betul hadis kayak gitu. Tapi ada kalanya di mana ada nas lain yang menurunkan derajat wajib tersebut menjadi sunnah. Oke deh, ini deh. Biar akhi mau terbuka, saya kasih contoh. Doa iftitah diajarkan oleh Nabi nggak SAW? Hamba Allah bisa jawab? Iya Ustadz. Diajarin, betul ya.
Doa iftitah diajarin oleh Nabi SAW. Hukumnya wajib apa sunnah? Setahu aku sunnah. Sunnah ya. Iya. Kan kalau berdasarkan pemahamanmu tadi kan Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Berarti kan harusnya itu kan perintah nih. Harusnya nggak dibedain antara sunnah dengan wajib. Beliau iftitah berarti harusnya iftitah, betul nggak? Iya kayaknya Ustaz, nggak tahu juga. Harusnya iya, harusnya wajib. Tapi ada yang membuat perintah iftitah itu menjadi sunnah, nggak sampai ke derajat wajib. Apa dalilnya? Apa yang membuat perintah iftitah itu turun dari yang harusnya wajib menjadi sunnah? Yaitu ketika ada sahabat Abu Hurairah kalau nggak salah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau tuh kalau habis takbiratul ihram baca apa sih? Kok diem aja gitu? Ketika Abu Hurairah bertanya itu, berarti pada momen itu Abu Hurairah nggak baca apa-apa. Ketika Abu Hurairah nggak baca apa-apa, dan Nabi SAW tidak menyalahkan Abu Hurairah, tapi beliau hanya mengatakan, aku baca iftitah seperti ini doanya. Tapi Abu Hurairah kan tidak baca iftitah tuh. Sebelum Nabi SAW menyampaikan, Abu Hurairah nggak baca iftitah. Dan ketika Nabi SAW tidak menyalahkan Abu Hurairah dan tidak bilang, oh Abu Hurairah kalau kamu nggak baca iftitah, sholatmu batal. Itu menunjukkan doa iftitah sunnah. Mudah-mudahan bisa dipahami perkara ini. Makanya kenapa para ulama bisa bilang, oh yang perkara ini wajib, perkara ini sunnah. Karena ada dalil-dalil yang terkadang kita tuh nggak kepikiran gitu loh. Terkadang kita nggak kepikiran, oh ini tuh dalilnya. Jadi itu banyak. Tentang masalah sujud, dirapetin kaki atau dipisah. Saya lebih cenderung ke pendapat mayoritas ulama, yaitu kalau sujud kakinya nggak dirapetin, tapi dipisah. Dalilnya apa? Kalian pasti belum pernah mendengar hadis ini. Atau mungkin pernah dengar tapi nggak ngeh. Nabi kita SAW bersabda, para wanita kalau bangkit dari sujud tuh nunggu dulu para cowok yang laki-laki berdiri tegak. Jadi Nabi SAW melarang para wanita untuk mengangkat kepala dari sujud sebelum laki-laki berdiri sempurna. Kalian paham nggak dari hadis ini? Dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan, para sahabat Nabi itu SAW dulu pakaiannya jubah, sarung, dan bukan pakai celana dalam, maaf. Jadi kalau yang namanya orang pakai jubah walaupun panjang, pakai sarung walaupun panjang, ketika sujud itu pasti terlihat kalau dari bawah kelihatan kemaluan. Makanya para wanita dilarang untuk mengangkat kepala sebelum para laki-laki berdiri tegak. Dan ini adalah dalil yang kuat bahwasanya para sahabat Nabi SAW ketika sujud kakinya dibuka. Karena kalau kaki ditutup, maka sarung akan lebih menutup dan nggak akan kelihatan aurat. Kalau orang kakinya nutup gitu dari belakang nggak akan kelihatan karena itunya berlabuh gitu sarungnya. Bisa paham maksud saya? Lihat dari sini lah dalil-dalil yang sangat lembut ini, halus, yang kita kadang-kadang nggak kepikiran, oh itu loh ternyata dalilnya. Nah, para ulama banyak banget mereka memahami dalil yang kita orang awam nggak ngeh. Makanya jadi ikutilah fatwa para ulama ketika kita belum nyampe ilmunya, kita sampaikan, kita ikutin aja dan nggak dosa kok. Kita akan dapat pahala dengan taklid kita ya, sambil kita terus belajar. Oke, itu aja dari saya. Waktunya udah habis ya, mohon maaf. Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya tadi. Mungkin ada satu lagi, mungkin bisa dijawab secara singkat ya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita menjaga iman walaupun berada di lingkungan yang tidak mendukung? Dalam kurung misal, lingkungan magang atau kerja. Di satu sisi terdapat tekanan sosial karena kita cenderung menjauhi mereka, dianggap susah bersosialisasi atau eksklusif, tapi di sisi lain kita juga punya prinsip yang harus dijaga untuk mempertahankan iman. Terlebih saya juga memikirkan hubungan kepada sesama manusia. Saya takut kalau hubungan saya kepada manusia itu salah sehingga berbuat dosa. Sekian Ustaz. Simpel aja, tidak ada ketaatan pada manusia dalam ketidaktaatan kepada Allah. Jadi kalau masalah sosial, silakan gabung dengan mereka dalam perkara yang bukan maksiat. Itu aja. Jadi kalau ada perkara perkumpulan yang bukan maksiat, sering-sering ngumpul sama mereka. Tapi kalau ada perkara maksiat, itu kita jadi yang paling jauh. Kalau kalian masuk ke klub bola, usahakan kalian jadi orang yang paling pro dalam teknik mendribble bola atau men-shot bola, slam dunk kalau basket. Jadi orang yang paling wah di kalangan orang-orang teman-teman kita. Tapi ketika maksiat kita jadi orang yang paling menjauhinya. Ketika sholat kita jadi yang paling awal.
Dan ketika kita praktek atau latihan, kita pun jadi yang paling pro. Di saya dengan kayak gitu mereka akan tidak memandang rendah kita. Karena walaupun kita taat ibadah, kita pun tetap pro dalam perkara-perkara yang halal. Tapi kalau yang perkara yang tidak halal, kita jadi orang yang paling pertama menjauhinya. Baik, itu aja ya. Dari dulu. Terima kasih. Terima kasih juga kepada peserta yang telah aktif dalam tanya jawab, dan terima kasih kepada Ustadz yang telah menjawabnya. Untuk yang selanjutnya itu closing statement Ustadz, mungkin 1-2 menit cukup kepada Ustadz. Saya akan. Oke. Semangat dalam menggapai pahala yang besar di sisi Allah dan ridhonya. Lakukan hal ini dengan perjuangan dan keyakinan bahwasanya kita tidaklah bisa beramal kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ketika kita mulai berjuang memperbanyak amal soleh, mulailah dengan berdoa meminta pertolongan Allah. Karena kita nggak bisa jadi baik kecuali kalau Allah yang nolong kita. Itu aja. Terima kasih Ustadz atas closing statement-nya. Dan di ujung acara selanjutnya itu penutup, akan saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Namun sebelumnya saya selaku MC menyampaikan terima kasih atas kehadiran para peserta, dan mohon maaf bila ada salah ucap dan sikap selama saya berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya.